Selamat datang dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas topik siapakah kami yang meniup farjaha atau vagina Maryam. Di dalam Quran ada satu kisah yang aneh tentang kelahiran Isa Al-Masih, teman-teman. Dikatakan di dalam Quran surah 21 ayat 91, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Kata kehormatan di sini adalah farjaha. Farjaha ini berarti alat kelamin perempuan, teman-teman. Kisah tersebut dikonfirmasi di dalam Quran surah 66 At-Tahrim ayat ke-12. Dikatakan di sini, dan Maryam putri Imran, dia memelihara kemaluan atau farjahanya atau vaginanya, maka kami tiupkan ke dalamnya, yaitu roh kami, dan ia membenarkan kalimat Tuhannya. Jadi jelas ya bahwa kisah Isa Al-Masih ini sangat berbeda dengan Alkitab. Alkitab mengatakan kuasa Roh Kudus turun ke atas Maryam, tetapi di sini ada yang ditiupkan roh ke dalam kemaluan Maryam. Siapakah kami yang meniupkan roh ke dalam farjaha Maryam? Muslim selalu mengatakan kami adalah Allah. Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi volume 11 halaman 899 dikatakan yang meniupkan roh itu adalah Jibril. Begitu juga dengan tafsir Al-Qurtubi volume 18 halaman 769 tafsir Quran surah 66 ayat 12 dikatakan yang meniupkan adalah Jibril. Kita lihat tafsir At-Tabari volume 18 halaman 269. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat apa arti farj ya, tetapi sebagian besar mengatakan itu adalah kemaluan itu sendiri. Jadi apa yang ditiupkan adalah ke dalam kemaluan Maryam, dan bahwa Maryam itu menjaga kemaluannya dari perbuatan keji. Di dalam tafsir At-Tabari volume 25 halaman 264 ada yang menafsirkan bahwa ditiupkan ke dalam sakunya, tetapi tidak mungkin ya Maryam itu mengandung dari saku bajunya, melainkan dari dalam farjahanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 233 dikatakan yang meniupkan sebagian dari roh Allah atau roh kami adalah malaikat Jibril, dan pada waktu itu malaikat Jibril dalam wujud seorang manusia laki-laki yang sempurna. Di dalam Quran terdapat satu frase yang aneh, teman-teman. Kita baca ya, Quran surah 6 surah Al-An'am ayat 101. Allah berkata, Dia pencipta langit dan bumi. Jadi siapa yang berkata di sini saya tidak tahu ya, teman-teman ya. Allah mengatakan bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai sahibah. Sahibah itu artinya pasangan perempuan yang diterjemahkan sebagai istri. Begitu juga dengan surah Al-Jin surah 72 ayat 3. Allah mengatakan dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jadi Allah mengatakan Tuhan kami, teman-teman. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi di dalam pandangan Quran, teman-teman, bahwa seseorang mempunyai anak itu harus mempunyai pasangan secara biologis. Tetapi anehnya Maryam di dalam Quran itu tidak perlu mempunyai pasangan untuk dia bisa mempunyai anak. Kata ahsanat itu artinya membentengi, dan kata farja itu artinya vagina. Jadi Maryam bisa punya anak tanpa perlu pasangan. Mengapa Allah harus memerlukan pasangan untuk bisa punya anak? Surah 66 ayat 12 dikatakan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Ahsanat artinya membentengi, farjaha artinya vaginanya. Kalau kita perhatikan, semua terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh kalangan muslim, mereka selalu menyelipkan kata-kata tidak hanya dengan kata yang ditaruh di dalam tanda kurung, tetapi juga dengan artian atau terjemahan yang tidak ada di dalam kalimat asli bahasa Arabnya. Sehingga membuat cerita palsu yang baru yang bahkan tidak dimaksudkan demikian oleh Al-Quran. Jadi mereka mengartikan lubang ini sebagai lubang saku baju. Seperti Anda lihat di dalam kedua ayat di atas, Quran surah 21 ayat 91 dan Quran surah 66 ayat 12. Kata farjaha atau vagina tiba-tiba lenyap hilang diganti dengan kata kehormatan. Dan satu lagi, bila Anda perhatikan dengan teliti dan hal ini jarang diketahui dan luput bagi mereka yang bukan fasih berbahasa Arab, adalah perbedaan kata fiha dan fihi. Ditulis pada Quran surah 21 ayat 91, fiha,
Kemudian kata fihi ditulis pada Quran surah 66 ayat 12. Fiha itu memiliki arti di mana atau di antara. Sementara kata fihi memiliki arti di dalamnya. Dengan kata sandangnya di sini sebagai kata ganti benda yang berarti adalah vagina atau farji, sebagaimana letaknya di dalam susunan kalimat ayat tersebut. Beberapa ulama mengatakan bahwa Jibril meniup ke dalam rahim Maria dan hamil karenanya. Namun beberapa dari para ulama juga berkata tidak diperbolehkan ciptaan berasal dari nafas Jibril. Karena bila demikian, maka anak itu atau Isa merupakan keturunan dari malaikat dan manusia. Karena alasan untuk ini adalah ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, dia membuat perjanjian bahwa dari keturunannya, ia akan menaruh sebagian air mani di pinggang laki-laki dan sebagian lagi air mani di dalam rahim wanita untuk bisa mendapatkan keturunan. Dan Allah Ta'ala menempatkan 2 air mani laki-laki dan perempuan di dalam Maria. Jadi sebagian ditaruh di dalam tulang sulbi Maria dan sebagian lagi ditaruh pada rahim Maria. Karena Maria ini kan tidak mengandung dari laki-laki. Kemudian Jibril meniupkan nafasnya untuk membangkitkan syahwat daripada Maria atau nafsu seks daripada Maria. Karena jika seorang wanita tidak bangkit syahwatnya, dia tidak akan bisa hamil. Maka ketika Maryam bangkit gairah syahwatnya oleh karena hembusan nafas Jibril, maka air mani yang ada di tulang sulbi Maria jatuh ke dalam rahimnya. Dan kedua air itu bercampur dan dia kemudian bisa hamil. Ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 88 dan Anda tidak bisa membaca ini di dalam tafsir Al-Qurtubi bahasa Indonesianya. Al-Quran dengan jelas mencatat dalam bahasa Arabnya bahwa Allah sebagai pihak yang meniup ke dalam farji atau vagina Maryam. Kaum muslim sangat malu menerima kenyataan bahwa Allah melakukan hal itu, yakni meniup vagina Maryam. Dan oleh karenanya mereka mencoba untuk membuat kalimat baru dalam bahasa lain yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam bahasa asli Al-Quran. Bahkan ketika ulama mereka mencoba menjelaskan, semuanya menjadi semakin tidak masuk akal seperti yang kita baca pada tafsir Al-Qurtubi. Mereka meyakini bahwa Maryam telah menerima air mani laki-laki di dalam tulang sulbinya dan Maryam juga menerima air mani perempuan yang telah disiapkan Allah semenjak zaman Adam. Lalu malaikat Jibril membuatnya orgasme atau bersyahwat sehingga air mani laki-laki yang ditaruh di tulang sulbinya jatuh ke dalam rahimnya serta bercampur dengan air maninya. Jadi para ulama ini setengah mati mencoba menjelaskan bagaimana keajaiban kelahiran Yesus dengan kacamata Islam. Dan sampai detik ini tidak satupun muslim bisa menjelaskan bagaimana mungkin Yesus lahir dari seorang perawan. Anehnya di dalam hadis Muhammad berkata bahwa malaikat arhamlah yang ditugasi meniupkan roh ke dalam janin wanita serta mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara, dan kebahagiaan di dalam rahim. Malaikat arham memiliki tugas meniupkan debu bumi kepada janin, teman-teman. Jadi bukankah muslim selalu mengatakan bahwa penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, yaitu dari debu tanah? Jadi siapakah sebenarnya kami yang meniup farjah Maryam? Saya tidak tahu. Jawabannya saya serahkan kepada Anda. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan shalom.